Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Priscilia Prahestawaningyun, Magister Pendidikan, dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Video ini saya buat guna salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis kesalahan berbahasa. Mata kuliah analisis kesalahan berbahasa diajarkan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah analisis kesalahan berbahasa salah satu mata kuliah keilmuan dan keahlian dengan kode MKKBI 09. Saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah analisis kesalahan berbahasa dengan teknik DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yakni mata kuliah wajib yang dirancang oleh mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Mahasiswa belajar mengenai topik-topik dalam tata bahasa Indonesia yang baik tertulis dan lisan. Mahasiswa belajar kesalahan dan keliruan berbahasa tataran bidang EYD, bidang fonologi, bidang morfologi, bidang sintaksis, bidang semantik, bidang wacana. Kuliah dilaksanakan selama 1 semester dengan 14 kali kegiatan pembelajaran dengan durasi 2 kali 50 menit dan 2 kali ujian, yakni UTS dan UAS. Kemampuan yang diharapkan meliputi capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2 menguasai kaidah kebahasaan untuk menciptakan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, efektif, dan berterima dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 4 mampu menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran meliputi kesalahan dan kekeliruan berbahasa, tataran bidang EYD, tataran bidang fonologi, tataran bidang morfologi, tataran bidang sintaksis, tataran bidang semantik, tataran bidang wacana. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yakni perkuliahan analisis kesalahan berbahasa dilaksanakan dengan pendekatan blended learning dan hybrid learning. Blended learning yakni menggabungkan pembelajaran tatap muka langsung dengan elemen pembelajaran daring melalui laman internet umnu.ekampus.com secara bergantian. Hybrid learning yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan daring secara simultan. Lebih tepatnya, mahasiswa dapat memilih untuk hadir secara fisik di kelas atau mengikuti pembelajaran secara daring pada waktu yang sama. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses materi perkuliahan, melakukan presensi, dan mengunggah tugas secara daring melalui laman internet umnu.ekampus.com. Untuk diskusi, pembahasan studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan memiliki sifat berpartisipasi aktif dan berdasarkan pengalaman nyata para mahasiswa. Di antaranya, ceramah oleh dosen, diskusi secara berkelompok oleh mahasiswa, pembelajaran berbasis proyek. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa meliputi RPS yang dapat diunduh di laman umnu.ekampus.com, PowerPoint, studi kasus, artikel jurnal ilmiah, dan buku-buku kuliah lainnya yang menunjang perkuliahan baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Kriteria penilaian disesuaikan laman penilaian di umnu.ekampus.com. Partisipasi meliputi presentasi dan keaktifan di dalam kelas 30%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 20%.
Penilaian dilakukan berdasarkan indikator yakni penguasaan materi, berpartisipasi aktif, dan kemampuan menganalisis studi kasus oleh mahasiswa. Upaya umpan balik, saya menyampaikan kembali kepada mahasiswa terkait hasil evaluasi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Saya berusaha melalui pendekatan ini mampu menciptakan pembelajaran yang senantiasa terpusat kepada mahasiswa dan menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis serta bersedia menghadapi tantangan dunia kerja sesungguhnya, terutama di bidang pendidikan keguruan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, ya silahkan sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa sebelum mulai perkuliahan kita harus melakukan presensi terlebih dahulu. Ya, silakan kalian untuk presensi di e-kampus. Sudah? Oke. Kita hari ini akan membahas materi yang sama, ya, kaitannya mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas beberapa pengertian dari kesalahan berbahasa itu sendiri, ya, diantaranya kesalahan berbahasa itu adanya penyimpangan, adanya kehilafan, dan juga adanya pelanggaran terhadap penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian minggu lalu juga kita sudah belajar tentang adanya penyebab kesalahan berbahasa itu sendiri. Di antaranya ada pengaruh bahasa yang pernah kita pelajari sebelumnya sebelum kita belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya juga ada kekurangan pemahaman dari si pemakai bahasa itu sendiri. Mungkin kurang paham terkait bahasa yang baku bagaimana, bahasa yang tidak baku bagaimana, penggunaannya yang tepat bagaimana. Kemudian ada juga pengajaran bahasa yang kurang tepat. Jadi mungkin di sekolah pembelajaran bahasanya itu terlalu rumit. Itu kan bisa jadi penyebab adanya kesalahan berbahasa. Ya, itu materi minggu lalu. Kemudian kalau untuk materi pada hari ini saya akan membahas yaitu tentang analisis kesalahan pemakaian ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu beberapa kesalahan berbahasa dari tataran ada dari EYD, dari fonologi, dari morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana, kita hari ini akan melakukan bertahap dulu, yaitu kita akan fokus terhadap kesalahan ejaan yang disempurnakan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu membicarakan kesalahan umum ejaan yang terdapat pada berbagai pemakaian bahasa. Selanjutnya, kesalahan itu akan kita analisis bersama dan dilakukan perbaikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian selanjutnya di sini yang dibicarakan di dalam ejaan, ya kesalahan ejaan, ya ini adanya kesalahan pemakaian huruf. Terutama biasanya yang sering dipakai adalah huruf kapital, itu keliru. Kemudian ada kesalahan penulisan kata, itu yang lebih sering dipakai, sering digunakan juga adalah kesalahan penulisan huruf D dan K, dan juga penulisan partikel pun. Itu juga beberapa kali sering kesalah ya dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kalau untuk pemakaian huruf itu sendiri, ya, di sini saya sampaikan bahwa di mana huruf kapital itu orang itu akan beranggapan bahwa huruf kapital itu lebih sering dipakai pada suatu rasa hormat kepada seseorang, kemudian bisa juga sebuah lembaga atau juga aliran paham atau sesuatu yang katakanlah dianggap sakral. Itu ya, mereka para penutur
ya yang mungkin masih belum paham penggunaan huruf kapital, mereka tuh lebih mengutamakan pokoknya huruf kapital itu diutamakan untuk sebuah lembaga, untuk yang lebih tinggi tingkatannya, jabatannya, kemudian atau sebuah aliran atau sebuah paham. Kemudian kalau untuk penulisan huruf ya sesuai kaidah tidak boleh berdasarkan fasa tertentu terhadap apa yang akan ditulis. Jadi kita menuliskan sebuah huruf, sebuah kata itu jangan sesuai keinginan kita. Saya rasa tulisan ini harus besar, saya rasa tulisannya harus kecil. Tapi kalian harus tahu dulu kaidah tata bahasa. Termasuknya kalian harus sudah paham juga ejaan bahasa Indonesia yang bisa menggunakan itu bagaimana. Kemudian selanjutnya, jadi pemakaian huruf kapital itu sama sekali tidak berkaitan dengan respek tidaknya pemakaian bahasa terhadap sesuatu. Karena penggunaan huruf kapital itu sudah ada ketentuannya, tidak berdasarkan pemahaman kita, tapi sudah ada ketentuan. Nah, ketentuan itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah contoh ya. Contoh di sini ada huruf pertama awal kalimat ya, itu harusnya besar ya, besar. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu belum selesai, maka huruf awal ya, huruf awal suatu kalimat itu harus ditandai dengan huruf kapital. Kemudian ada juga huruf pertama awal kalimat langsung ya. Kalau kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Di sini ada kemarin engkau terlambat katanya. Di sini kemarin itu kan awal kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian adik berkata kapan kita pulang. Adik juga harus besar karena dia di awal kalimat. Kemudian juga di sini ada kalimat langsung, yaitu K-nya juga harus besar. Contoh selanjutnya adalah huruf pertama kata yang digunakan sebagai kata penanya. Ya, di sini mereka pergi ke rumah Pak Camat. Adik bertanya itu apa Bu? Jadi kata sapaan ini, ya, kata sapaan itu harusnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, di sini ada contoh lain adalah huruf pertama nama diri dan unsur nama diri. Jadi ini yang ada pada diri kalian, kan? Mau nama kalian di ijazah, di rapor dan akta kelahiran, itu awal kalimat itu harus besar. Jadi kalian jangan sampai salah ya menuliskan nama diri kalian, menuliskan nama dosen itu juga harus diperhatikan mana yang besar. Nah di sini nama Dewi Sartika Halim Perdana Kusuma Waguru Supratman, mereka itu besar di bagian suku-suku katanya, itu khusus untuk nama seseorang, ya. Kemudian huruf pertama singkatan, ya, seperti gelar akademisi, doktor, sarjana sastra, saudara, tuan. Nah ini dia itu harus besar, ya. Jadi ini yang kalian masih mahasiswa terkadang masih keliru dalam menuliskan gelar dosennya. Selanjutnya di sini ada huruf pertama kata Anda. Nah, Anda itu juga harus menggunakan huruf besar. Anda, saudara itu harus besar. Selanjutnya, kesalahan penulisan itu biasanya terjadi pada penulisan kata. Kata itu juga bisa salah tulis atau yang kita kenal dengan istilahnya typo, ya. Typo itu juga keliru. Kemudian pada penulisan kata depan itu juga kadang masih ada yang keliru. Kemudian ada juga penulisan partikel. Partikel itu tambahan pun, lah, kah, itu namanya partikel. Selanjutnya, nah ini ada penulisan kata, ini juga biasanya sering salah karena dia itu yang harusnya kata baku tapi dia diucapkan tidak baku. Ini sering terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Contoh nyatanya di pinggir jalan, kalian sedang jalan, kemudian ada kata-kata apotek. Nah itu kan tidak baku, harusnya apotek. Kemudian ada juga kata musola, itu kan juga tidak baku, yang baku adalah musalah. Nah, itu contoh-contoh kecilnya. Nah, Bu, bagaimana saya mengetahui kata itu baku atau tidak? Mudah caranya, tinggal kalian unduh aplikasi KBBI secara online. Di situ akan ada beberapa kata yang mana sudah masuk kata baku, jadi sudah dibantukan oleh KBBI online. Terus selanjutnya penulisan kata depan. Nah, penggunaan kata ke, ya, itu harusnya dipisah. Ya, karena K itu menunjukkan sebuah lokasi atau menunjukkan tempat, gitu ya. Terus penggunaan kata di. Nah, kata benda lokatif yang mengikutinya untuk di, dari, apabila dia menunjukkan sebuah tempat, maka dia harus dipisah. Tapi kalau di itu menunjukkan sebuah diikuti kata kerja seperti ditulis, maka di-nya itu harus digabung. Oke.
Lanjut ke sini tulisan partikel ya, seperti kata pun. Nah, yang benar pun, adapun, siapapun itu harusnya bisa, bukan digabung ya. Tuh, karena kata pun itu memiliki arti juga atau saja. Kapanpun berarti kapan saja, kapan juga gitu ya. Memiliki arti yang sama. Selanjutnya adalah studi kasus. Oke, saya punya contohnya di sini ada 2 kalimat, yang mana kalimat ini adalah kalimat yang keliru, ya, yaitu selamat pagi Pak, apa kabar Bapak sekeluarga? Menurut Bupati semua camat harus bekerja dengan baik. Oke, di situ ada yang bisa memberikan tanggapannya? Oke, silakan Mas Rudianto. Selamat pagi Pak, apa kabar Bapak sekeluarga? Nah, pada kata Pak dan Bapak itu harus berawalan dalam kata kalimat, harus menggunakan huruf kapital. Contohnya Pak dan Bapak itu depannya harus huruf kapital. Nah, jika nomor 2, menurut Bupati semua camat harus bekerja dengan baik, itu harus yang bupatinya itu huruf kecil, karena bukan kata sapaan. Nah, kalau yang A itu kan sapaan. Kata Pak dan Bapak itu kata sapaan. Itu. Ya, cukup. Ya, berikan tepuk tangan pada Mas Rudi. Tanggapan yang baik sekali, betul, dan saya Mas Rudi bahwa kata Pak dan Bapak itu seharusnya diucapkan dengan yang besar karena dia sapaan. Kalau yang bupati itu harusnya kecil, camatnya juga harusnya kecil. Selanjutnya adalah, saya ada tugas kelompok untuk kalian. Silahkan kalian melakukan kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Persilahkan. Oke, apa yang harus kalian bahas di kelompok ini ya? Jadi ada beberapa kalimat di sini ya. Di layar sudah tertera kalimatnya. Untuk kalimatnya ini itu masih ada kesalahan, masih ada kekeliruan. Ya, silahkan kalian untuk berdiskusi ya. Kelompok 1 silahkan untuk membahas A dan B. Kelompok 2 silahkan membahas C dan D. Kelompok 3 silahkan membahas E dan F. Saya persilahkan untuk kalian berdiskusi. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Sudah bisa dipahami semua di sini? Sudah. Tulisannya harusnya itu bagaimana gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Untuk katanya yang di depan sudah bisa dipahami? Sudah? Oke. Sekarang ke kelompok 3. Oke, kelompok 3 apakah ada kesulitan? Belum? Ya, oke, sudah dipelajari semuanya? Sudah? Baik, waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Silakan kalian perwakilan dari kelompoknya untuk bisa memberikan tanggapan. Dari kelompok mana dulu ini? Silakan. Oke, silahkan kelompok 1. Baik, di situ kan ada surat Anda sudah diterima, permintaan Anda akan kami penuhi. Menurut kriteria ejaan kata Anda harus dituliskan dengan huruf yang depan itu Andanya pakai huruf kapital besar ya Bu. Awalan kapital dimanapun letaknya, apakah di awal ataupun di tengah kalimat itu. Kemudian jadi perbaikan kalimat itu seperti surat Anda sudah diterima, itu A-nya pakai huruf kapital. Permintaan Anda dapat dipenuhi, A-nya juga harus kapital, dimanapun letaknya Anda itu harus diawali dengan kapital. Kemudian yang B itu dia itu anak Anda bukan anak saya, dia itu anak Anda bukan anak saya, A-nya juga harus kapital. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, itu tanggapan yang cukup baik. Sekarang lanjut ke kalimat selanjutnya. Silahkan, mau kelompok mana dulu?
Ya, silakan untuk kelompok 2. Pada kalimat C, dia tinggal di sini bersama ibu dan adiknya. Nah, yang salah pada kalimat itu adalah penulisan kata ibu, yang seharusnya dituliskan dengan kata sapaan, tetapi sebagai kata ganti yang menunjukkan kepemilikan, bentuk lengkap keterangan kalimat itu ialah bersama ibunya dan bersama adiknya. Jadi kalimat itu dapat diperbaiki sebagai berikut. Dia tinggal di sini bersama ibu dan bersama adiknya. Ya. Untuk yang D, panaskan adonan ini dalam oven dengan suhu 220 volt. Yang salah pada kalimat itu ialah penulisan kata volt yang seharusnya dituliskan dengan huruf awal kecil karena tidak digunakan sebagai nama diri orang tetapi sebagai nama jenis ukuran seperti liter, meter, dan kilogram. Memang volt adalah nama diri orang yang menemukan ukuran satuan potensial listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan 1 ampere arus listrik. Tulisan 220 volt berarti 220 orang bernama volt. Jadi, kalimat itu dapat diperbaiki menjadi panaskan adonan ini dalam oven dengan suhu 220 volt. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, tanggapan yang cukup baik. Terakhir, kelompok 3, silakan. Singkat saja juga. Untuk yang E, pengelola komplek membeli ambulan untuk merespon warga yang kesulitan membawa orang sakit di kota. Pada kalimat tersebut terdapat 3 kesalahan untuk kata komplek, ambulan, dan merespon. Harusnya pada kata komplek itu bukan belakangnya ada S-nya, kompleks. Sedangkan yang ambulans dan merespon pun sama, ada S di bagian belakangnya, respons dan ambulans. Jadi kalimat itu seharusnya pengelola kompleks membeli ambulans untuk merespons warga yang kesulitan membawa orang sakit ke rumah sakit di kota. Selanjutnya untuk yang F, besar sudut sebuah segitiga 180 derajat. Terdapat kesalahan pada kata segitiga. Di situ segitiganya terpisah, padahal seharusnya itu disambung. Berbeda dengan segi 4 dan segi 5, penulisannya dipisah. Mungkin karena segitiga itu bangun datar yang khas, jadi walaupun besar sudutnya diubah-ubah, dia tetap berbentuk segitiga, sama. Berbeda dengan segi 4 dan segi 5 yang penulisannya terpisah. Jadi perbaikan kalimat itu menjadi besar sudut sebuah segitiga dan 180 derajat, segitiganya disambung. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa adanya kekeliruan dalam sebuah kalimat ini bisa disertai oleh beberapa, mungkin ada kesalahan kaidah bahasa yang tidak sesuai. Kemudian dapat kita simpulkan juga kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen bahasa Indonesia, kita harus jeli juga dalam penggunaan bahasa, ya, mana bahasa yang keliru, mana yang tidak. Apabila kita menemukan kekeliruan, kita harusnya segera memperbaiki. Oke? Nah, selanjutnya adalah ada tugas mandiri yang akan saya berikan kepada kalian. Instruksinya sudah terlihat jelas, ya, di layar. Nanti silakan kalian kerjakan. Untuk tenggang waktunya itu 1 minggu, ya. Silakan tugas tersebut unggah ke e-kampus, ya. Selanjutnya adalah, ya, baik. Untuk kali ini saya akan memberikan kesimpulan, ya. Kesimpulan dari pembelajaran materi kita pada hari ini adalah bahwa kesalahan berbahasa itu ternyata terjadi di sekitar kita. Ada yang memberikan tambahannya? Silakan, siapa yang memberikan tambahan? Saya, silakan Mbak Arum. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kesalahan berbahasa khususnya bahasa Indonesia disebabkan berbagai hal, diantaranya kesalahan pemakaian huruf dan kesalahan penulisan kata. Apabila mempelajari lebih dalam, banyak sekali kesalahan berbahasa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, mesti menjadi lebih jeli dan teliti terhadap kesalahan berbahasa dan mampu menelisik lebih dalam bahwa kesalahan berbahasa terjadi disebabkan oleh faktor lain juga serta menghindari penggunaan kesalahan berbahasa tersebut. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Arus yang memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari. Untuk buku ajar yang sudah saya unggah di e-kampus bisa kalian cari kembali di ibu-ibu yang
ada tersedia di internet. Kita minggu depan akan mempelajari yaitu kaitannya dengan kesalahan pada penulisan unsur serapan dan juga kesalahan pada pemakaian tanda baca. Baik ya, maka bisa kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.